Belajar ngerti-ngerti. Kalau mau belajar agama aja ya. Tapi tanya siapa malu? Tanya Ustaz. Aduh, hidup gini banget. Sholat susah, tapi juga jarang. Tapi gelisah, gue harus gimana ya? Tanya Ustaz. Ini penjelasan pengajian metodenya pakai apa ya? Metode apa ya? Tanya Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Kongs, kita di ngaji bareng Ustadz gitu ya. Sobat Kongs, kita sudah ada di bulan suci Ramadan ya. Teman-teman yang di sini juga ada. Jadi bulan Ramadan itu memang kewajiban kita adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang mungkin sudah kita ketahui adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau buat perempuan, haid, nifas itu habis melahirkan. Kalau haid, tamu bulanan lah, gitu. Kalau buat umumnya mungkin memasukkan sesuatu ke dalam badan. Dalam hal ini mungkin mulut ya, lebih sering mulut, hidung, telinga, gitu ya. Apapun bentuknya. Kemudian muntah dengan sengaja, kita ngorek-ngorek mulut gitu kan, kemudian muntah, itu membatalkan puasa. Kemudian hilang akal gitu kan pada saat berpuasa gitu kan, itu bisa menyebabkan kita batal puasanya. Nah, ada lagi nih buat Sobat Kongs yang mungkin belum tahu gitu ya, ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasanya gitu. Jadi puasa ini ibadah yang unik. Uniknya begini, kita puasa, tapi bisa juga kita berpura-pura puasa. Yang orang lain menganggap kita itu kita puasa. Gitu. Ya, gampang aja sebetulnya. Maka kenapa puasa itu ibadah yang dinilai oleh Allah secara sendiri gitu ya, bukan pakai malaikat, minta bantuan malaikat dan lain sebagainya, tapi Allah yang menilai sendiri dan memberikan pahala sendiri ya karena itu tadi. Kita bisa mungkin siang-siang, ini kan lagi panas gitu ya, puasa tuh lagi, biasanya ya vibes puasa itu siang itu panas terik gitu kan. Kemudian kita masuk rumah, kita dari luar masuk rumah, di rumah tuh nggak ada orang tua kita, nggak ada siapapun kecuali kita gitu kan. Ngelihat es di kulkas enak bener rasanya gitu kan, kita minum aja tuh kan. Yang tahu kan hanya kita sama Allah gitu kan. Orang lain, bahkan mungkin orang tua kita sendiri yang tinggal satu rumah dengan kita, nggak tahu kalau kita sudah batal puasanya. Tapi ketika itu habis minum, kita lap bibir kita supaya kelihatan puasa, badan kita lemes-lemesin gitu kan. Itu kan orang lain nggak tahu kalau kita sudah batal puasanya gitu. Makanya puasa ini adalah ibadah yang memang dinilai langsung oleh Allah. Karena itu tadi gitu. Dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa gitu, itu satu, kita lagi puasa ngomongin kejelekan orang atau bahasanya gibah gitu. Kemudian yang kedua, kita mengadu domba, itu juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya ada ria di dalam hati kita gitu kan. Mungkin ya dia puasa karena ingin dilihat sama mungkin calon istrinya gitu kan, biar dikata soleh gitu kan. Nah itu juga bisa menyebabkan pahala puasa kita menjadi batal. Gitu. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh, silakan. Itu kan saya mau nanya. Saya nggak usah pakai pengenalan dulu ya, Pak Ustadz. Iya, nggak usah. Langsung dari Ya murid-murid saya memang saya udah paham semua. Nah, namanya siapa? Nama saya Paul, Pak Ustadz. Iya. Ya Ul, mau nanya apa Ul? Jadi begini Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kan maksudnya bagaimana ya? Tahu Sudah keluar. Iya. Puasa gak?
Jadi begini Pak Ustadz, ini sering banget ini kan kalau mau sahur nih, setelah sahur mau imsak, gitu kan. Itu sebenarnya kita nih udah ngelewatin imsak nih, ya kan. Itu masih minum nih. Terus juga apa namanya, sikat gigi. Itu sebenarnya batal apa enggak sih? Maksudnya masih boleh apa kagak gitu? Ya. Kayak pas imsak nih, waktu imsak gitu tuh maksudnya kalau udah lewat imsak masih boleh, apa udah stop, apa gimana? Ya. Gitu. Oke, kalau dalam pandangan ulama, menurut ulama itu sebagian ulama imsak itu kan dalam puasa itu kan imsak. Kalau dalam kitab fikihnya as-saumu atau asyamu al-imsaku, itu kan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Secara istilah kan seperti itu. Nah, ada istilah di kita itu imsak. Imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Nah, jadi ada yang mengatakan ketika imsak itu tiba, kita nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, tapi bukan kita mulai puasa. Mulai kita puasa itu saat kumandang azan subuh itu kita dengar. Itu baru kita mulai puasa. Bukannya pada saat kita mendengar azan maghrib. Gitu. Jadi pas imsak itu kalau tadi dikatakan sama Pak Ul itu gosok gigi boleh nggak? Boleh. Dan gosok gigi itu pun tidak membatalkan puasa. Oh enggak. Berarti kalau johor sikat gigi bukan apa? Iya, beda hal ketika misalkan johor kita sikat gigi gitu kan, kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar cuma sekali misalkan. Itu mau batal gitu ya. Gitu. Tapi memang sebagian ulama berpendapat bahwa menggosok gigi lewat dari zuhur itu memang hukumnya makruh. Khawatir ada air yang mungkin tertelan. Lewat dari zuhur? Lewat dari zuhur itu makruh. Berarti kalau sebelum zuhur boleh? Boleh. Oh, sikat gigi itu ya? Sikat gigi. Jam 11, setengah 12. Ya. Baru timbang pengen ajan zuhur. Atau masih kalau boleh? kita mau lebih hati-hati lagi, ya itu tadi benar kayak pertanyaannya Pak. Pas waktu imsak kita sikat gigi. Itu lebih hati-hati lagi untuk menghindar dari hukum makruh itu tadi. Gitu. Jadi ada yang berpendapat bahwa gosok gigi itu mendingan nggak usah ketika kita melaksanakan puasa. Karena apa? Dalam hadis Nabi, dasarnya nih, dalam hadis Nabi dikatakan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi. Dalam bahasa Nabi, lebih wangi daripada baunya surga. Benar. Wanginya surga. Benar ke situnya Pak Ustadz. Cuma itu tadi kan. Saya paham Pak. Ya kan zamannya kita buka puasa kadang kan. Oh zaman dulu, zaman Nabi emang makan roti doang, anggur kan begitu kali ya. Sama korma sama daging. Kalau sekarang makan teh gitu ya. Oh, gitu. Gawe. Ya, saya paham. Makanya itu tadi kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa kalau masih pagi itu hukumnya belum masuk dalam kategori makruh. Tapi kalau sudah lewat zuhur, kita sikat gigi, bahkan mungkin kita mandi siang misalkan nih kita emang lagi off kerja gitu ya. Ba'da subuh, setelah sholat subuh kita tidur lagi gitu, misalkan bangun zuhur gitu kan. Zuhur baru kita mandi, kemudian pada saat mandi kita sampoan, kita keramasan, kita ke sikat gigi, itu dihukuminya makruh. Kenapa? Karena khawatir nanti ada air yang masuk ke dalam telinga, ada air yang masuk ke dalam hidung. Kalau mungkin sikat gigi ada percikan air yang masuk ke dalam tenggorokan. Makanya kenapa itu dikatakan sebagai makruh. Gitu. Kalau timbang dingin-dingin di tenggorokan nggak apa-apa kali ya? Karena maksudnya namanya kumur-kumur pasti. Ya kalau kita sengaja, kalau kita sengaja ya batal. Sama kalau misalkan lagi Sengaja buat gitu. Berarti kalau enggak mah nggak apa-apa ya? Kalau enggak ya dimakruhkan. Kalau berdarah Berdarah sikat gimana? gigi nih kita, ya kan? Terus giginya berdarah. Businya. Busi mah motor. Busi, iya Ya, terus. berdarah. Pas kita buang tuh gimana? Batal apa gimana? Yang enggak juga, kan enggak dalam kondisi kita menyengaja. Karena itu dalam kondisi kita memang sikat gigi. Cuman sengaja sikat gigi gitu. Iya, enggak keluar darahnya itu enggak sengaja. Murid kurang ajar. Gitu loh. Karena ada sebabnya. Iya. Gitu. Kecuali emang sengaja disogok gitu ya, baru batal. Nah intinya mah puasa kan yang dibolehkan puasa intinya berakal kan. Iya.
Nah terus kalau misalkan abis zuhur nih masuk ke asar terus kan wudhu, kita wudhunya gimana tuh? Kumur-kumur? Yang nggak apa-apa, kumur-kumur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal ya itu tadi yang saya katakan. Kalau sarekan wudhu, kumur-kumurnya 3 kali gitu kan. Ya yang keluar cuma sekali ya jangan gitu loh. Walaupun kayak tadi apa sih namanya? Makanya Yang hidung sampai Iya. ya itu Gitu. kalau dari kondisi kita tidak berpuasa, kumur-kumur kemudian menghirup air ke dalam hidung itu disunahkan untuk diperbanyak. Kalau di luar kondisi kita berpuasa. Iya. Tapi kalau dalam kondisi berpuasa cukup mungkin sekali. Tidak gitu. perlu sampai 3 kali. Sama menghirup air ke dalam hidung itu juga tidak perlu dalam-dalam. Khawatir nanti ya airnya masuk sampai nyambung ke tenggorokan gitu kan. Karena kan hidung dengan mulut ini kan ada apa saluran yang nyambungnya kan menjadi satu jalur gitu kan. Ya itu makanya disedikitkan lah, jangan sampai mungkin 3 gitu. Ya walaupun mungkin niat kita mengambil sunnahnya, tapi kita menjaga kehati-hatian kita karena 3 kali berwudu berkumur-kumur itu kan sunnah hukumnya. Ya, berarti kan 1 kali boleh. Boleh. Gitu kan. Oh gitu ya. Kan gitu. Kali kayak gitu. Mau nanya. Silakan. Nih kalau misalnya di bulan puasa kan kadang daripada kita keluar terus ada aja yang mengurangi pahala puasa. Betul. Kalau misalnya tidurnya sehari. Wah itu. Sore itu mah. Penyakit juga tuh. Itu mah keblok. Kan Penyakit apa banyak. namanya? Ini contoh. Males ya. Memang ada begini. Konsepnya begini. Kalau tidur dari habis subuh sampai misalkan jam 5 sore gitu ya Iya. kebangetan, berarti kan sholat johornya kagak. Iya. Asar juga mungkin kalau emang bahasa orang kampungnya mungkin nyawanya udah kumpul malah langsung sholat kan. Iya. Kalau belum kan bisa jadi beduk maghrib Iya. gitu kan. Benar. Gitu. Akhirnya nggak sholat asar juga kan. Iya. Sebetulnya begini, hadis Nabi memang menyampaikan bahwa naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Yang dikategorikan sebagai ibadah itu seperti apa? Dia takut kalau dia tidur, dia akan mendengarkan orang gibah, sehingga bisa membatalkan puasa, pahala puasanya ya, gitu. Atau dikhawatirkan ketika dia tidak tidur, dia malah justru berbuat maksiat. Itu yang makanya menjadi naumus shaim, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu untuk menghindari hal-hal yang sifatnya bisa buat dia cenderung melakukan maksiat. Tapi ya kalau misalkan memang tanggung jawab kita, misalkan yang di rumah mungkin sahabat Kongs lagi memang tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan harus kerja, ya jangan tidur. Walaupun tidur pun ibadah. Tapi kerja untuk mencari nafkah buat anak istri itu pun pahalanya jauh lebih besar dibanding kita tidur. Maka 2 kali lipat tuh pahalanya. Karena kondisinya dalam berpuasa. Gitu. Udahlah, misalkan ngomong sama istrinya gitu kan, udah neng, abang mah emang lagi puasa, kata Nabi tidurnya orang puasa ya ibadah, abang ibadah tidur baik gitu kan. Ya salah juga. Kenapa? Karena punya tanggung jawab dia sebagai seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Gitu loh. Terus milih mana saat? Mending mana orang yang belajar pada saat puasa atau orang yang tidur nggak belajar? Gitu. Ya mending yang belajar, karena pahalanya double. Gitu, pahala dia belajar, pahala dia berpuasa sambil belajar, itu juga dapat juga, karena kewajiban dia bicaranya. Nah, ini balik lagi pertanyaannya, sampai melupakan sholat, lain hal lagi. Itu namanya sholat itu kan tiang agama, maka puasa kita menjadi sia-sia kalau kita tidak sholat. Itu tetap sholatnya ya? Tetap sholat mah harus. Nggak apa-apa, maksudnya mau tidur nggak apa-apa, tapi pada saat waktunya sholat ya kita bangun. Habis itu tidur lagi, mungkin bangun asar, sholat, ya habis asar jangan tidur lagi gitu loh. Ya udah nanggung dikit lagi kan mau buka gitu, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Mau nanya nih, kan kalau tidur dapat pahala ya. Kalau kita tidur mimpi basah, gimana itu? Kesiram itu mah bocor kali. Kita bisa kontrol mimpi ya. Oh, iya. Gini, kalau tidurnya di siang hari, gini, yang membatalkan puasa itu adalah mengeluarkan bahasanya mungkin mani dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Tapi kalau mimpi basah itu kan tidak disengaja, karena akibat dari mimpi
dia menjadi basah gitu kan, makanya disebut mimpi basah. Ada cairan mani yang keluar dan itu tidak disengaja. Ulama berpendapat bahwa kalau seperti itu yang sifatnya tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tapi dia wajib mandi. Wajib mandi karena memang salah satu yang mewajibkan kita untuk mandi yaitu tadi keluarnya mani atau sperma dalam hal kondisi baik disengaja ataupun tidak. Konsep dasar awalnya begitu. Cuma dalam kondisi puasa kalau memang mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa tapi wajib mandi. Sama hal misalkan begini buat ya suami istri, sahabat kongs gitu kan. Jangan begini nanti dipahami begini. Oke, Nabi membolehkan kita gitu kan untuk berhubungan badan di malam hari. Gitu kan antara suami istri. Dan kalau siang hari batal puasanya. Batal puasanya dan dia ada wajib mengganti puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau di siang hari itu. Kalau di siang hari. Berjima. Bahasa fikihnya berjima. Berjima di siang hari, suami istri itu dapat membatalkan puasa dan dia harus mengganti selama 60 hari puasanya. Gitu. Puasa apa nih? Puasa berjima? Puasa karena itu puasa kodok yang dia ganti akibat dia batal dia berjima. Gitu loh. Nah, kalau nggak bisa, dia harus memberikan makan fakir miskin sebanyak 60. Pahalanya apa namanya ganjarannya, balasannya atau mungkin tanggung jawabnya lebih besar. Makanya sahabat tuh nanya dulu gitu, Nabi kita nggak boleh nih gitu. Maka turunlah ayat gitu kan. Boleh kita melakukan hubungan suami istri tapi di malam hari. Nah, terus habis hubungan harus mandi. Ya enggak juga. Nanti setelah sebelum sholat subuh kita mandi baru sholat subuh. Jangan misalkan malam puasa emang karena udah puasa berhubungan gitu berjima misalkan karena istrinya haidnya lama misalkan 15 hari kagak berjima 15 hari dihantem nih emang lempengan masuk bulan Ramadan gitu kan. Habis main selesai, habis jima selesai, kemudian istirahat bentar, jima lagi sampai mau sahur. Gitu kan? Ya kalau seandainya memang habis jima langsung mandi, ya kalau 5 kali jima berarti kan 5 kali mandi. Akhirnya masuk angin tuh ya kan, kesian gitu loh. Makanya ya cukup mandinya sekali jima, walaupun jimanya berkali-kali. Tapi sebelum sholat subuh. Stop. Cut lo. Apa? Kan itu hidup kan? Hidup ke angka doang itu, Bang. Itu ngapain? Bentar dulu, bentar. Penuhan ya? Apa lanjut aja kali, Bon. Hah? Lanjut aja. Sebelumnya nggak pernah. Enggak apa-apa. Ya udah. Enggak kerja. Maksud gua. Tadi pas berjima ya? Ya. Terus Oh ya, tapi kalau misalkan apa? masih kan kameranya Masih nanti di-cut aja. Udah itu biarin tuh itu on. Kalau misalkan yang suami istri nih, terus siang-siangnya maaf kayak sentuhan atau ciuman gitu, gimana itu tuh? masukan. Enggak, maksudnya itu bisa dibilang Batal nggak? ya membatalkan Secara atau sengaja. mengurangi atau gimana? Nah, itu dalam hadis riwayat Ad-Dailami itu dikatakan bahwa salah satu yang membatalkan pahala puasa adalah melihat dengan nafsu atau melihat dengan syahwat. Gitu loh. Kalau kita melihat istri kita kemudian kita menjadi nafsu, itu ada indikasi untuk batal pahala puasanya. Puasanya mah nggak batal, karena kan nggak sampai berhubungan kan, Iya. gitu. Tapi pahalanya. Tapi pahalanya mengurangi pahala puasa. Apalagi itu sama istri ya, apalagi yang bukan mahramnya, itu lebih membatalkan atau mengurangi pahala puasanya. Pak Ustadz. Iya terus dah Pak Ustadz. Ya, jelas. Dasar tukang son. Apa memang kalau itu emang tukang som mau nanya nggak? Pak Ustadz, mau nanya, mohon maaf kepotong. Kenalin nama saya Joko Pak Ustadz. Ya, kenapa Joko? Saya mau nanya, ini kan bulan puasa ya.
Bulan puasa kan ada waktunya berbuka sama waktunya sahur. Betul. Tapi kita malah sahur, Pak Ustadz. Tuh boleh kagak? Kita kagak usah sahur. Sebetulnya gini, kalau konsep sahur, di dalam sahur itu memang sahur sunnah hukumnya. Tapi Allah menurunkan rahmatnya itu ketika kita sahur. Maka ada dalam fikih itu menyegerakan berbuka dan bahasanya melambatkan sahur. Artinya mendekati mau menjelang subuh atau setengah jam mau azan subuh itu kita baru sahur. Itu lebih diutamakan waktunya. Kenapa? Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Gitu. Walaupun memang sifatnya kita mungkin secara manusiawi kita masih muda gitu kan, kuatlah berpuasa tanpa sahur gitu misalkan. Tapi sahurlah walaupun cuma sesuap nasi, ataupun sepotong roti, ataupun mungkin hanya tiga butir kurma, niatkan untuk sahur. Gitu loh, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Gitu ya, Joko? Ya, makasih Pak Ustadz. Ada lagi? Lagi, Ya, mau silakan, nanya lagi, silakan. Pak Ustadz. Ada nggak sih hukumnya untuk teman yang suka ngirimin kayak lagi bulan puasa nih siang-siang, terus udah ngirimin video TikTok kayak SOI. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Iya, sebetulnya hal-hal seperti itu ya maksudnya kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Karena ya bisa jadi mungkin kalau seandainya orang yang kita kirimin itu kuat gitu kan, ya itu nggak jadi soal gitu. Cuma kalau orang yang mengirimkan itu apa yang dikirimin itu nggak kuat gitu kan, maka kita dapat imbas, yang ngirim itu dapat imbas dosanya. Maka gara-gara kita dia batal puasanya. Gitu loh. Maka menjadi jariyatus su namanya, atau amalan buruk yang efeknya domino gitu. Nah, maka lebih baik ya mendingan ngirimin reels tentang kajian. Itu lebih bermanfaat lah ketimbang ngirimin video SOY gitu kan, mana lagi lempengan apa namanya susu kentalnya gitu dituangin gitu kan. Udah gitu yang nonton juga sampai gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin ya itu kayak tadi kita kan kadang menghabiskan waktu kita, ya namanya kita hidup di era media sosial gitu ya. Kadang-kadang kita nge-scroll TikTok aja gitu kan bisa berjam-jam dan lain sebagainya gitu kan, untuk menjaga agar pahala puasa kita itu tidak hilang. Yaitu tadi mengurangi media sosial, mengurangi mungkin scroll TikToknya atau reels Instagram atau ngelihat Instastory teman-teman gitu kan, itu dikurangi karena kita nggak tahu nanti hal-hal apa yang bikin kita mungkin ingin berbuka puasa dan lain sebagainya. Enak ya kira-kira, kita kan nggak tahu tuh hal-hal kayak gitu bisa jadi aja membatalkan pahala puasa kita. Walaupun mungkin kita sadar bahwa kita puasa, tapi kita ngomong seperti itu bisa saja nanti membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasa itu kalau dibilang pahala puasa itu berapa sih? Kalau sholat jamaah kan Nabi udah ngasih tahu kan, 27 derajat kan pahala. Kalau puasa nggak ada ketentuannya. Karena itu tadi dalam hadis kutsinya Allah mengatakan anak ajizibi, buat orang-orang yang berpuasa saya yang akan memberikan ganjarannya secara pribadi. Ya Allah melihat itu. Jadi pahala puasanya saya, kalian gitu kan, Paul, Joko gitu kan, itu beda-beda gitu loh. Makanya dihindarilah hal-hal yang sekiranya bisa ya mungkin video-video cewek yang joget lah apa segala macam, itu langsung di scroll aja tuh, cepetin aja. Tapi dilihat gitu. Ya jangan dilihat, di scroll. Tapi katanya kalau misalnya nggak ngedit nggak dosa. Kalau nggak ngedit nggak dosa. Ini nih ngajinya sepotong-sepotong. Ngajinya dari TikTok ini. Ngajinya sepotong-sepotong. Iya memang benar. Maksudnya bahasanya mungkin yang nggak mesti juga. Kalau tidak sengaja, ya itu bahasanya mungkin rezeki. Tapi kalau seandainya habis itu kemudian nengok gitu kan sampai lehernya mau patah gitu, ya itu namanya sengaja. Itu batal pahala puasanya. Gitu loh. Hal-hal kayak gitulah yang kita. Jadi banyak hal yang dalam puasa itu kadang-kala di masyarakat kita itu banyak hal yang belum paham. Kayak misalkan ya ternyata bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ada juga loh hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Gitu. Ya, jangan lupa kita berpuasa juga
harus menjaga hati, harus menjaga mata, puasa semuanya lah. Puasa telinga, puasa hidung, puasa mulut. Mulut untuk ngomong hal-hal yang tidak guna, gitu kan, hal-hal yang kotor mungkin, itu kita hindari. Atau kaki atau tangan, ya hal-hal yang sekiranya mungkin tangan kita bisa melukai orang, kaki kita berjalan ke tempat maksiat, gitu. Hal-hal yang seperti itulah yang harus kita puasakan. Maka ibadah puasa itu adalah, ada yang mengatakan ibadah puasa itu adalah sekolah. Sekolah bagi kita untuk berdisiplin kepada diri kita. Sholat kita diajarkan disiplin. Ya, tapi ketika kita sadar betul bahwa kita melaksanakan sholat di awal waktu. Kalau kita tidak sadar, ya kita belum disiplin. Tapi puasa itu full semuanya kita diajarkan disiplin sama Allah. Ya kalau belum waktunya azan maghrib, ya belum. Ya mau azan zuhur misalkan buka puasa, ya belum, karena waktunya sampai maghrib. Kan gitu. Kalau kita pura-pura misalkan buka gitu, kemudian habis itu lanjutin, kok batal puasa kita. Kan gitu. Jadi ketentuan-ketentuan di dalam puasa itu memang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Gitu loh. Disiplin yaitu tadi tidak hanya hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makanya kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal juwal atos. Nabi kan mengatakan begitu. Bukan tidak mungkin gitu. Orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Orang yang seperti apa? Ya itu tadi, nggak paham hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Gitu. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas juga buat sahabat Kongs di rumah. Kita mungkin pertanyaan-pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu nanti di episode ngaji bareng Ustadz selanjutnya. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Amin. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.